Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di kelas anak-anakku di kelas 12 IPA dan IPS? Pada hari ini, Senin 31 Agustus 2020, kita akan memulai pembelajaran mengenai teks editorial di materi baru ya. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, anak-anakku jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, yang belum mengerjakan di tugas sebelumnya, itu teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Apa strukturnya? Bagaimana isinya? Nah, kita belajar sejarah berarti kita akan mengingat masa lalu dan mengingat jasa para pahlawan ya. Kita lanjut ke teks editorial. Dengan kompetensi dasarnya ini mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks editorial. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian akan bisa mengidentifikasi informasi dalam teks editorial dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Nah, ini ada contoh teks editorial ya. Nanti setiap koran namanya berbeda. Kalau di koran Kompas bisa tajuk rencana, nanti di Media Indonesia Republika itu bisa teks editorial ya. Tajuk rencana atau editorial adalah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada surat kabar itu. Nah, dalam tajuk rencana ini isinya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual atau yang sedang terjadi, kemudian penegasan pentingnya masalah tersebut, opini redaksi tentang masalah tersebut. Nah, kritik dan saran atas permasalahan, harapan redaksi akan peran serta pembaca. Ya, jadi si tim redaksi, orang yang membuat editorial ini namanya redaksi, tim redaksi. Ini nanti akan mengolah mengenai informasi atau masalah yang sedang terjadi, opininya seperti apa, kemudian akan memberikan kritik dan saran gitu ya. Harapan redaksinya nanti seperti apa ada di dalam teks editorial. Bisa atau masalah yang dibahas nanti ada tambahan ya, politik, sosial, ekonomi, nanti tambahkan pendidikan dan kesehatan. Tapi semuanya ini akan berujung pada politik seperti itu. Nah, contohnya ya, bisa mengenai BBM, reshuffle kabinet, tentang impor, tentang kesehatan ya, COVID-19 misalnya, atau vaksin COVID-19, tentang pembelajaran jarak jauh dan lain-lain ya. Kemudian teks editorial ini akan rutin muncul di koran atau di majalah. Kalau di koran yang pastinya akan setiap hari ada. Kalau di majalah kan ada yang majalah mingguan atau bulanan. Tapi kalau di koran pasti akan ada rutin, ada setiap harinya. Selanjutnya, tujuan dari teks editorial yang pertama mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu apa yang sedang terjadi. Kemudian memberikan opini atau pandangan redaksi pada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Apa manfaatnya? Ya, yang pertama bisa memberikan informasi kepada pembaca, kemudian merangsang pemikiran pembaca, kemudian menggerakkan pembaca untuk melakukan sesuatu, bertindak setelah membaca si tajuk rencana ini. Fungsi teks editorial ada menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, kemudian memberikan latar belakang dari kaitan tentang kenyataan sosial dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian terkadang ada analisis kondisi nanti yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial berisi tulisan yang sedang hangat dibicarakan, kemudian bersifat sistematis dan logis, nanti berurutan dan masuk akal semua yang nanti yang dibahas. Kemudian merupakan sebuah opini ya. Teks editorial itu isinya memang berupa teks argumentasi ya. Kemudian ditulis menggunakan kalimat singkat
padat dan jelas. Struktur teks editorial ini ada 3. Yang pertama tesis, kemudian argumentasi, kemudian penegasan ulang. Ya, tesis berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Apa argumen? Nah, argumennya ini berasal dari data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau referensi yang bisa dipercaya. Ya, ketika akan membahas tentang COVID-19 pasti nanti ada hasil penelitian ya, apa buktinya gitu. Kemudian penegasan ulang ini ada di akhir paragraf. Ada di akhir paragraf ya, penegasan ulangnya. Ada di akhir paragraf penegasan ulangnya di sini. Nanti di kalimat akhir akan dijelaskan apa yang akan dijelaskan lagi, apa itu argumentasi dari kalimat sebelumnya. Jadi ada 3 struktur teks editorialnya ya di sini. Nah, aspek-aspek yang menjadi fokus dalam tajuk rencana ada judul. Nah, ini ada contohnya di atasnya. Ada kriminalitas anak-anak, kemudian latar belakang masalahnya itu apa, kemudian apa masalah yang dibahas, nah peristiwa apa yang disampaikan, opini penulisnya seperti apa, saran dan solusi permasalahannya, kesimpulan. Nah, ini yang menjadi fokus dalam tajuk rencana. Sebuah beritanya juga pasti nanti akan disampaikan di situ. Tugasnya nanti kalian cari koran Kompas yang terbit pada hari ini ya, Senin 31 Agustus 2020. Kemudian nanti kalian gunting dan tempel di buku tulis kalian. Baca dulu tajuk rencananya. Nanti ada dua di atas dan di bawah. Nanti kalian tempel di buku tulis kalian yang bentuknya kecil ya, bukan yang besar. Kemudian tugasnya kalian tulis 3 informasi saja apa yang ada dalam tajuk rencana tersebut.